kembali digelar lagi. Ini adalah seri ke-9 untuk musim 2020 diselenggarakan di Le Mans, Prancis. Dan katanya sirkuit yang memiliki 14 tikungan ini juga disebut sebagai sirkuit horor. Kenapa ya? Selamat malam GP Mania, bertemu lagi dengan saya Enji Ang dalam kualifikasi MotoGP Trans 7. Nah seperti biasa, Enji tidak sendirian karena sudah ada Taufik Hidayat di studio yang menemani Enji hari ini. Halo Taufik, selamat malam. Selamat malam Enji, sehat? Sehat dong, kalau Taufik gimana? Alhamdulillah sehat. Wah, tentu saja harus sehat karena hari ini banyak sekali yang akan kita obrolin seperti biasa ya. Termasuk tadi tuh bilang horor-horor segala. Wah, sadar ternyata. Langsung aja kalau gitu Taufik dijawab. Kenapa sih sebenarnya sirkuit ini tuh ada sebutannya sirkuit horor gitu? Karena, ini bukan mistik kan tentunya? Iya, saya mau menjelaskan lebih horor lagi tahun 2020 ini. Kenapa? Karena biasanya kita ketemu Le Mans itu biasanya di bulan Mei ya, dimana itu kayak hampir menuju summer ya, atau musim panas. Sementara seri Le Mans tahun 2020 ini hadir di musim gugur. Oktober ini, bener. 5 bulan berarti jaraknya ya. Perbedaan ini menghasilkan dimana kita akan ketemu race weekend itu kebanyakan temperaturnya itu benar-benar drop di bawah normal biasanya. Oke, jadi biasanya itu musimnya itu adalah musim semi ya? Semi ya, berarti kalau sekarang musimnya gugur dong? Gugur, iya. Oke, itu akan menjadi ada dampak yang sangat besar berarti untuk balapannya? Salah satu adalah temperatur, di mana temperaturnya itu bisa dibayangkan. Temperatur rata-rata itu sekitar 14-15 derajat Celcius. Itu siang hari. Di track itu artinya itu kenapa disebut horor, itu akan mempengaruhi kinerja dari ban, sehingga ban itu banyak sulit untuk mendapatkan temperatur yang optimal untuk bekerja. Itu di situ. Artinya ada kemungkinan crash lebih banyak. Sayang sekali. Apalagi kalau kita melihat layoutnya sendiri ya, dan juga pengalaman dari race sebelumnya itu ada banyak sekali tikungan-tikungan tajam. Ada berapa sih tikungan tajam di sini? Sebenarnya yang lebih menarik lagi kalau kita bicara Le Mans itu lebih ke karakter sirkuitnya yang stop and go. Lebih stop and go itu artinya dia tuh nggak terlalu banyak tikungan-tikungan yang flowing, lebih ke berhenti nikung, tapi perjalanan straight-nya juga nggak banyak, paling panjang nggak sampai 700 meter ya, straight-nya terpanjang. Sebenarnya untuk stop and go ini lebih ke beberapa motor-motor V4 ya, cuman ya seperti kita telah bicara kemarin, ada pengaruh dengan ban belakang baru dari Michelin yang sepertinya menghapus ya advantage atau yang biasa di mesin V4 itu bagus ya. Terus habis itu juga terutama karena suhu ini yang terlalu rendah. Oh iya, beberapa pebalap juga mengeluhkan hal yang sama gitu ya, tapi kalau kita lihat beritanya. Dan kalau kita flashback lagi di beberapa musim sebelumnya, misalnya di tahun 2018, kalau kita ingat itu ya banyak sekali pebalap yang tumbang di beberapa tikungan dan itu beruntun. Akankah hal itu terjadi lagi di musim ini? Lebih banyak ya, terutama kalau mereka tidak pinter nge-manage dari bannya. Karena dengan suhu yang begitu rendah ini, itu benar-benar ban itu harus maksudnya istilahnya digeber terus, sehingga temperatur itu nggak drop. Bahayanya kalau temperatur drop itu gripnya itu akan berkurang, sehingga ya seperti kita lihat banyak terjadi dari mulai free practice 1, free practice 2, free practice 3 itu pembalap itu tiba-tiba crash tanpa ada aba-aba awal. Dan seperti Jakarta malam hari ini juga kabarnya di sana juga turun hujan dan sehingga mereka basah ya. Iya, terutama di hari pertama race weekend di hari Jumat. Sementara untuk hari Sabtu dan hari Minggu pada saat race day-nya itu memang forecast-nya lebih ke cerah. Semoga ya. Tapi tetap aja walaupun cerah, suhunya tetap rendah. Oh, permasalahan berarti ada di suhu berarti ya. Baiklah, sebelum kita menyaksikan bagaimana gelar balap akan diselenggarakan besok, sekarang adalah waktunya kita untuk menyaksikan dulu babak kualifikasi pertama.